Allah yang dengannya kita akan tambah mencintainya ketika kita mengenalnya adalah sifat Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, dan Ghafirudz Dzambi. Jadi Al-Ghafur, Al-Ghaffar, dan Ghafirudz Dzambi. Al-Ghafur itu disebutkan kata ulama sebanyak 91 kali di dalam Al-Quran, ya, seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Nasir Al-Jalil dalam bukunya Walillahil Asmaul Husna. Adapun Al-Ghaffar itu 5 kali dan Ghafirudz Dzambi itu satu kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, takadus samawatu yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi ala innallaha huwal ghafurur rahim. Hampir saja langit itu pecah karena keagungan Allah, karena perkataan-perkataan orang kafir kepada Allah yang mengatakan Allah punya anak, ya, begitu disebutkan dari atas mereka. Sedangkan malaikat itu senantiasa bertasbih kepada Allah dengan memuji Rabb-nya dan memintakan ampun kepada orang-orang dari penduduk bumi. Kata ulama, yakni min ahlil iman, dari orang-orang yang beriman. Allah itu adalah Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bayangkan Allah mengampuni dosa-dosa betapapun besar ketika seorang hamba itu bertaubat dan minta ampun, ya, dengan kalimat-kalimat misalnya astaghfirullah wa atubu ilaih atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Misalnya dia bertobat, tetapi bersamaan dengan itu kemudian dia memberikan ampunan. Apa ada makhluk, ya, yang ketika dia telah memaafkan seorang manusia kemudian dia menyayangi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala? Adakah di antara manusia yang seandainya pegawainya salah, tiap hari dia masuk kerjanya telat, misalnya dia bekerja pada dia, lalu dia memaafkan, kemudian bulan depannya gajinya dinaikkan, kamu tak ampuni, tapi kamu karena tersering terlambat dan minta maaf, gajimu saya naikkan. Tentu tidak ada ini pada diri makhluk, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika telah memaafkan dosa-dosa hambanya, bahkan dosa yang terbesar yaitu dosa syirik, ketika hamba tersebut mohon ampun kepada Allah, maka Allah memaafkannya. Dan ketika Allah telah memaafkannya, Allah tidak peduli lagi dengan kesalahan-kesalahan masa lalu. Kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga kalau sudah tidak ada dosa, kalau dia seorang mukmin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Az-Zumar, ya, ayat yang kelima, khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal laili wa sakhkhara samsa wal qamar kullun yajri li ajali musamma ala wal azizul ghaffar. Ini hanya ada 5. Jadi Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Allah memasukkan malam ke dalam siang dan siang ke dalam malam. Dan wasakhkhara samsa wal qamar, Allah menundukkan matahari dan bulan. Kulun yajri, semuanya itu berlangsung, berjalan, li ajali musamma, sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala, ketahuilah Allah itu Al-Azizul Ghaffar, Maha gagah, Maha perkasa, Maha kuat. Bersamaan itu pula Allah Maha Pengampun. Renungkan jamaah sekalian, para kaum muslimin, bahwa Allah itu bersamaan dengan sifatnya memaafkan, dia Maha kuat, tidak lemah. Sebagian makhluk barangkali dia memaafkan orang lain atau manusia, tetapi karena lemah tidak mampu membalas, seperti kesalahan seorang majikan kepada anak buahnya, lalu anak buahnya tidak bisa membalasnya,
kemudian dia sudah saya maafkan ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa membalas. Karena dia lemah. Ada seorang yang badannya kecil dipukul oleh orang yang badannya lebih besar, kemudian dia mengatakan saya memaafkan. Nah, ini tidak seperti itu karena dia tidak mampu membalas. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar, Al-Azizul Ghaffar, Maha memaafkan dan sekaligus dia Maha kuat. Maka renungkanlah sifat-sifat Allah yang sangat mulia ini, dan seandainya Allah akan mengadab hambanya saat itu juga Allah mampu karena Allah Al-Ghaffar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yu'akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala akan menghukum hambanya atau manusia berdasarkan kesalahan-kesalahan yang dia perbuat, tentu tidak akan ada di muka bumi ini satu makhluk pun. Ini menunjukkan kesempurnaan sifat ghafurnya Allah Subhanahu wa taala.